Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat tani, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas mengapa cabai susah berkembang sehingga cabai menjadi kerdil. Jadi sobat, perlu kita ketahui ada faktor besar yang membuat cabai tidak mudah berkembang. Adalah salah satu faktor besar tersebut adalah kepadatan tanah. Nah, jadi sobat bisa memperhatikan sendiri bahwa cabai ini merupakan tanaman muda. Di saat kita menanamkan di tanah yang tanpa kita olah, apalagi tanah yang tingkat kepadatannya terlalu padat, kita menanam sehingga akar tidak mudah berkembang. Jika akar tidak mudah berkembang, bagaimana bisa memberikan efek yang positif terhadap batang? Karena akar yang tidak mudah berkembang itu tidak akan bisa menarik nutrisi yang banyak, sehingga tidak tercukupi nutrisi untuk cabai, sehingga akan memberikan hal yang negatif. Nah, oleh karena itu pentinglah kita mengolah tanah supaya tanah menjadi subur dan gembur, sehingga akar mudah berkembang, akan memberikan nutrisi yang cukup untuk cabai. Nah, di sini sobat bisa melihat kondisi tanah yang terlalu padat. Nah, inilah tanah yang terlalu padat. Meskipun kita kasih pupuk, dan sobat bisa melihat sendiri masih ada bekasan pupuk. Nah, ini adalah bekasan pupuknya. Tetap saja cabai menjadi kerdil kecil. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa meskipun kita kasih pupuk banyak, jika lahan kondisi tanah yang terlalu padat, itu tidak akan memudahkan cabai untuk berkembang. Nah, jadi sobat, jika kita ingin bertani, menanam tanaman yang muda, yang benar-benar kita harus memperhatikan adalah kondisi tanah, perlulah untuk mengolah tanah. Nah, dan sekarang kita akan menunjuki cabai yang kondisinya tanah yang tidak terlalu padat. Meskipun kekurangan perawatan, akan tetapi cabai alhamdulillah cukup bagus. Nah, sekarang kita akan ke sana. Nah, sobat, di sini sobat bisa melihat ini adalah kondisi cabai ya. Nah, jika kita lihat tanah, ini adalah tanah yang subur. Nah, tanah yang seperti ini di saat kita menanam cabai, akar mudah berkembang, sehingga nutrisi tercukupi, maka hasilnya pun akan maksimal. Nah, apalagi kondisi tanah yang hitam seperti ini adalah tanah yang banyak mengandung pupuk alami. Nah, sobat bisa memperhatikan sendiri, meskipun cabai ini tumbuh yang kekurangan cahaya sinar matahari, akan tetapi kondisinya cukup bagus. Bisa kita memperhatikan dari daunnya. Nah, daunnya sangat hijau. Dari buah pun bisa sobat memperhatikan. Nah, di sini kita dapat pahami bahwa pentingnya mengolah tanah supaya tanah menjadi gembur, subur, sehingga akar-akar cabai mudah berkembang. Dengan mudahnya berkembang akar cabai, sehingga nutrisi pun tercukupi untuk batang. Nah, jadi itulah pentingnya sobat untuk mengolah tanah. Nah, meskipun ini kalau soal pemupukan ini sangat jarang sobat. Sementara ini adalah kemarin, ini pun di saat saya membersihkan lahannya untuk kita menanam gambas, ini pun terpotong. Ini adalah tunas-tunas yang baru, sehingga tumbuh seperti ini. Meskipun kekurangan
pupuk lantaran kondisi tanahnya yang subur, yang banyak mengandung pupuk alami maupun itu dari bekas daunan atau sampah, sehingga itu menjadi pupuk organik. Nah, jadi di situ dapat kita pahami bahwa walaupun kekurangan sinar matahari itu tidak akan memberikan cabai menjadi kerdil. Akan tetapi jika kekurangan sinar matahari, cabai ototnya akan panjang. Pada akhirnya buah pun tidak terlalu banyak lantaran otot-otot ini panjang. Nah, jika sobat ini otot yang pendek, maka buah pun akan banyak. Nah, jadi sobat, itulah faktor membuat cabai menjadi kerdil adalah kondisi tanah yang terlalu padat. Nah, dan bisa saja cabai menjadi kerdil itu akibat serangan hama ataupun karena penyakit kuning. Nah, karena biasanya cabai yang terkena penyakit itu susah untuk berkembang, dan mau tak mau pada akhirnya harus kita ambil keputusan untuk mencabut atau membuang. Nah sobat, oleh karena itu meskipun kekurangan pupuk ataupun kekurangan perawatan, jika cabai berada tempat yang tepat, kondisi tanah yang cocok, maka efeknya akan seperti ini. Nah, meskipun kekurangan sinar matahari, nah bisa melihat ke atas, nah efeknya akan seperti ini. Dan buah-buah pun lantaran tercukupi nutrisi, buah jadi besar. Nah, di sini sobat pun bisa melihat adalah cabai meskipun sudah mulai berbunga. Padahal ini cabai usianya sudah lumayan lama. Nah, sini sudah mulai berbuah. Dan kita bisa memperhatikan juga bahwa daun pun terlalu runcing, panjang, bukan terlalu lebar. Nah, daun pun hijau-hijau kuning. Nah, di sini pun tingkat kepadatan tanah yang sangat padat. Tanah ini adalah tanah kuning. Nah, bisa dilihat. Ini adalah kondisi tanah. Dan ini adalah hasil cabainya. Nah, sedangkan yang tadi adalah tanah yang agak kehitaman, tanah yang subur. Saat berbuah, buah pun sangat besar jika kita bandingkan dengan yang ini. Nah, walaupun usianya mungkin lebih tua yang itu, setidaknya kalau cabai bagus itu dari ciri-cirinya akan kelihatan. Mulai dari batangnya yang agak kelihatan besar, daunnya yang terlalu lebar, hijau agak kehitaman. Nah, sedangkan yang ini adalah hijau-hijau agak kekuningan. Makanya oleh karena itu saya menyarankan perlunya kita mengolah lahan supaya tanah gembur, sehingga akan memberikan hal yang baik untuk tanaman. Nah sahabat, jika kadang mungkin kita menanam cabai di perbukitan, meskipun kita tanpa mengolah tanah, akan tetapi cabai bagus. Itu lantaran kondisi tanah yang tidak terlalu padat, yang tidak sering terlalu terinjak-injak ataupun tidak terlalu sering kita lalui, sehingga kepadatan tanah tidak terlalu padat. Nah, adapun tempat-tempat yang datar, lantaran mungkin sering hujan, karena sering hujan air mengalir membuat tanah menjadi padat. Nah, semoga dengan penjelasan ini kita dapat memahami bersama bahwa untuk menanam tanaman muda pentingnya untuk kita mengolahkan tanah. Nah, mungkin sobatnya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.